Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Mohon absen dulu. Lihatkan wajah kalian yang cantik-cantik. Dari Mbak Ayu, hadir Mbak Ayu. Hadir, Bu. Mbak Widya. Hadir, Bu. Mbak Risa, mana Mbak Risa? Mbak Risa, ada nggak ini? Ayo. Hadir, Bu. Hadir. Ya, berarti hadir semua ya, Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai, kali ini, pembelajaran kali ini adalah masuk ke dalam materi fluida statis. Tapi sebelum masuk ke dalam fluida, apakah kalian tahu fluida itu apa sih sebenarnya? Fluida itu adalah zat cair yang dapat mengalir. Nah, di dalam fluida itu dibagi menjadi dua, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Apakah kalian tahu fluida statis itu apa? Bedanya sama fluida dinamis itu apa ya? Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke. Fluida statis itu adalah zat cair yang mengalir tanpa adanya kecepatan. Nah, untuk fluida dinamis, dia mempunyai kecepatan. Ada yang tahu nggak contoh dari fluida statis? Yang dapat mengalir tuh, zat cair yang dapat mengalir. Contohnya apa? Yang tahu? Kasih contoh satu, misalnya itu ada air. Nah, selain air, itu juga ada gas. Nah, kenapa gas termasuk ke dalam fluida statis? Karena gas itu kan juga mengalir kan? Ya, nggak mungkin diam aja. Kalau misalnya diam aja kan, kita nggak mungkin kena anginnya kan? Tuh misal, itu gas masuknya ke dalam angin, kan? Contohnya angin. Oke? Ibu akan menampilkan PPT-nya ya. Apakah sudah terlihat? PPT-nya? Sudah terlihat kah? Sudah terlihat ya PPT-nya ya? Nih. Oke, kita fluida statis. Sudah, Bu. Ya. Di fluida statis kita ada massa jenis, tekanan hidrostatis, dan hukum-hukum dasar fluida. Namun untuk pertemuan kali ini kita hanya memperdalam materi tentang massa jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Di sini ada standar kompetensi. Standar kompetensinya adalah menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah. Nah, terdapat juga kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamik, serta diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kali ini kita membahas fluida statis, oleh karena itu fluida dinamisnya kita bahas di lain pertemuan. Di sini untuk indikatornya,
Itu memformulasikan hukum dasar fluidostatis, menerapkan hukum dasar fluidostatis pada masalah fisika sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dan memformulasikan hukum-hukum dasar fluidostatis. Siswa dapat menerapkan hukum-hukum dasar fluidostatis pada masalah fisika sehari-hari. Siswa dapat menunjukkan dan memformulasikan hukum fluidostatis dengan eksperimen. Nah, kita masuk ke dalam masa jenis. Kalian tahu nggak sih masa itu apa? Masa jenis itu apa? Ada yang tahu? Masa jenis. Nah, masa-masa kan itu kan berat ya. Masa jenis dari suatu benda dirumuskan dengan disimbolkan dengan rho. Rho bentuknya seperti ini ya. Rho, untuk rho bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Untuk rho, ini rho bentuknya seperti ini. Yaitu adalah massa itu M ya. Udah pada tahu ya. Sampel sebuah benda dibagi dengan volumenya. Jadi dapat dirumuskan dengan rho sama dengan massa berbanding terbalik dengan volumenya. Oke. Lanjut. Nah, selain massa, di sini juga ada tekanan. Tekanan itu apa sih? Jangan bilang tekanan hidup, Bu. Berat sekali, Bu. Jangan bilang gitu ya. Apa itu tekanan? Tekanan yang dimaksud di sini adalah sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan bidang itu. Bidang itu dibagi, ya kan? Nah, di sini tekanan sama dengan gaya dibagi sama luasnya. Luas penampang gaya di sini dapat dirumuskan dengan F, ya kan? Dan luas penampangnya dapat dirumuskan dengan disimbolkan dengan A. Nah, ini ya, di sini ya. Tekanan sama dengan F per A. Tekanan itu adalah sebuah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan bidang itu, ya. Nah, selanjutnya. Oke, paham ya tekanan ya? Jangan bilang lagi tekanan hidup, Bu. Jangan gitu ya. Tekanan itu ada definisinya sendiri. Lanjut. Selain tadi secara garis besarnya, di sini ada definisi tekanan secara khususnya, yaitu menyatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan ya, tekanan berbanding terbalik dengan luas di mana gaya bekerja. Untuk gaya yang sama, luas bidang yang kecil akan mengalami tekanan yang lebih besar. Tekanan yang lebih besar mudah rusak bidang daripada tekanan yang kecil. Oke. Dari sini paham nggak? Tekanan yang besar itu lebih membuat kerusakannya parah daripada yang kecil. Kita misalkan ya. Misalkan ada nih kardus ya. Aku terus aja lah. Kardus nih ya. Bentar, tak bedain warnanya. Masukin
Kardus. Kardusnya itu di Nah, ini kardus ya, anggap aja kardusnya bagus ya. Maaf ya, bentuknya kayak gini. Nah, di sini kardus ada orang A, ada anak A, ini anak A. Ini anak A. Berat badannya kecil kayak Mbak Widya ya, kecil ya. Ini A nih. Nah, yang kedua itu B, B besar. Ya, tak kasih gini besar. Ini B. Nah, dua orang ini diminta oleh bu gurunya melakukan tendangan, tapi dengan tekanan yang standar ke dalam kardus ini. Yang si A menendang dengan kekuatan misalnya yang A berat badannya itu 40. Yang A berat badannya 40 kilogram. Yang B berat badannya itu adalah 80 kilogram. Dia memberikan tekanan yang sama, memberikan tekanan kepada kardus ini. Kira-kira kardus mana? Kira-kira kardus mana? Misalnya kardusnya ada 2. Ini ya, kardusnya ada 2. Yang akan rusak terlebih dahulu. Sudah jelas ya, pasti yang kardus A yang ditendang, yang kardus B yang ditendang oleh anak yang mempunyai berat 80 kg. Jadi kardus A ditendang sama diberi tekanan ya, diberi tekanan sama anak A. Anak A beratnya 40 kg dan anak B beratnya 80 kg. Nah, kardus A sama kardus B ternyata rusakkan kardus B. Karena apa? Karena di sini untuk gaya yang sama, luas bidang yang kecil akan mengalami tekanan yang lebih besar. Tekanan yang lebih besar mudah merusak bidang dari tekanan yang kecil. Gitu ya. Dia dapat merusak. Oke, lanjut sebentar. Nah, selanjutnya, udah paham ya definisi tekanan ya? Selanjutnya, apakah satuan dari tekanan? Ini untuk satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Blaise Pascal sebagai penemu dari hukum Pascal, satuan ini diberi nama Pascal karena untuk menghormati, karena dia yang menemukannya, menghormati penemuannya dia, akhirnya satuannya disebut dengan PA atau Pascal. 1 PA itu merupakan 1 Newton per meter kuadrat. 1 Newton per meter kuadrat. 1 PA adalah 1 Newton per meter kuadrat. Oke. Satuan tekanan yang umum dijumpai dalam keseharian berikut konversinya jika dinyatakan dalam Newton per meter kuadrat. Jadi di sini selain 1 PA ada lagi ini. Satuan apa saja? Yaitu ada Pascal tadi ya. Ini kan dalam Newton per meter kuadrat atau dalam PA. Kalau 1 Pascal kan memang 1 ya. 1 bar itu adalah 1,00 kali 10
Untuk 1 atm atau atmosfer itu 1,01 kali 10, 1 mmHg 1,33 kali 10 pangkat 2, 1 tor itu 1 kali 3 kali 10 pangkat 2, dan 1 lb atau in kuadrat psi ya, psi itu adalah 6,89 kali 10 pangkat 3. Jadi untuk nilai Pascal ini ternyata untuk bar, atmosfer, mmHg, tor itu mempunyai nilai yang berbeda. Dan jika dalam Pascal nilainya adalah seperti pada PPT di layar ya. Oke, paham ya? Lanjut. Tadi ada tekanan, sekarang adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu apa ya? Hidro itu apa sih? Tahu? Pasti tahu dong. Coba. Hidro adalah air dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan yang ada di air, ya. Nih, ada penjelasannya adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Makin tinggi zat cair dalam wadah, makin berat zat cair itu, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Nah, itu ya, semakin besar ya, tarikan ke bawah, makin besar juga tekanan yang dikerjakan pada wadah tersebut ya. Nah, lihat di sini ada wadah. Di sini airnya segini. Ini yang kelas A, yang kelas B airnya segini. Pasti kan mempunyai tekanan yang berbeda. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, gimana sih rumus dari tekanan hidrostatis? Kita lihat nih di sini. Di sini kan ada tadi tekanan rumusnya. Tekanan. Rumusnya adalah F per A. F itu adalah gaya dan A itu adalah penampangnya, luas penampangnya. Nah, biasanya kan kalau ada tempat itu kan panjang kali lebar kan, biasanya persegi panjang. Nah, di sini yang terletak pada kedalaman H di bawah permukaan zat cair dengan massa jenisnya adalah ρ. Massa zat cair dalam balok adalah P kali L kali H. Sehingga pada zat cair dalam balok adalah M sama dengan ρ kali P. Nah, kita ambil contoh dari balok. Ini ya. Luas penampang dari balok itu adalah persegi panjang. Ini ada balok, kita lihat aja di sini. Nah, bentar ya. Di sini, ini kan adalah persegi panjang nih. Nih. Nah, luas penampang dari persegi panjang itu apa? Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Nah, untuk volumenya gimana? Volumenya itu adalah panjang kali lebar kali ketinggiannya. H, kita ambil H gitu aja ya. Nah, lagi.
Nah, di sini ya. Masanya itu rho kali V. Terus sehingga menjadi oh ini apa? Ini apa? Kayaknya dari volume balok. Jadi itu adalah panjang kali lebar kali ketinggian dari air dari baloknya itu H hingga itu kan ini M nih. F-nya. F-nya apa? Massa kali gravitasi kan? Nah, massanya dimasukkan rho kali P kali L kali H dikali gravitasi. Oke. Kita udah nemu massa sama rho apa namanya? Gaya. Nah, sekarang dimasukkan ke rumus awal P. Karena tekanan hidrostatik ini kan P besar ya. pH sama dengan F-nya adalah ini dimasukkan rho kali P kali L kali H kali G ya kan. Bagi sama A itu kan luas penambang dari persegi panjang. Ya kan, luasnya apa persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah, di sini yang sama bisa dieliminasi sehingga tinggal rumus, tinggal tersisa rho kali H kali G. Nah, hingga rumus dari tekanan hidrostatik itu adalah rho H G. Massa jenis, ketinggian, dan gravitasinya. Oke. Ini ya. Bentar. Hapus dulu. Ya, didapatkan ya. Kan di sini nih. F per A, F-nya didapatkan dari sini ya, massa kali gravitasi, massanya didapat dari ini. Rho kali volume. Volume dari apa? Dari balok. Baloknya rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya kita lihat. Nah, F sama dengan massa kali gravitasi, massanya jadi diketahui tinggal dimasukkan dalam kali gravitasi. Masukkan ke dalam rumus awal, rumus tekanan F per A. Sehingga didapat rho kali P kali L kali H kali G dibagi sama luas penambang dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, sehingga bisa dicoret, bisa dieliminasi, sehingga tinggal rho H G. Oleh karena itu, rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah rho G H. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang ada contoh soal. Di sini ada suatu wadah berisi raksa dengan masanya 13.600 kg per meter kubik dengan ketinggiannya adalah 76 cm. Berapa tekanan hidrostatik yang bekerja pada wadah tersebut? Yuk, gimana? Nih, ada nih. Langsung tak kasih jawabannya. Nih. Massa raksanya tadi adalah 13.600 kilogram per meter kubik ya kan. Tinggi raksanya ada 70 cm dibikin ke meter jadi 0,76 meter dengan kecepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga dimasukkan ke rumus rho GH didapatkan ini ya. Nanti kalian cari hasilnya sendiri. Oke. Itu tekanan hidrostatis. Lah Bu, contoh
Contoh tekanan hidrostatis itu apa Bu? Kalau yang di sekitar kita Bu. Nah, nih Ibu mau ngasih tahu kalian apa sih contoh tekanan hidrostatis yang ada di sekitar kita, atau tekanan dulu ya. Tekanan yang di sekitar kita tuh apa Bu? Nih, kasih lihat ya sebentar. Sebentar ya, sedikit loading. Ada air sungai. Ibu kasih contohnya air sungai. Nah, nih. Tadi di awal tadi kan Ibu kan bilang fluida statis itu adalah zat cair yang mengalir tanpa adanya kecepatan. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini. Salah satu contohnya adalah air aliran sungai yang tenang. Kalau misalnya aliran sungai yang dia mengalirnya deras, itu masuknya ke dalam fluida dinamis. Nah, sebentar. Sebentar ya, iklan. Sebentar. Loadingnya sedikit lama. Nah, kalau yang ini fluida itu ya fluida dinamis karena dia ada alirannya ini, ada kecepatannya juga. Nah, lagu yang fluida statis yang mana? Yang di sini. Ini, tapi enggak yang sampai jatuh ya. Yang di atas ini, tapi dia yang tenang. Nah, itu fluida statisnya. Oke. Udah. Nah, ini ada tekanan massa jenis, ada tekanan sama tekanan hidrostatis. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Dari tutup dulu presentasinya. Apakah ada yang ditanyakan? Tentang pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini yang mencakup massa jenis, tekanan hidrostatis. Apakah ada Bayu? Apakah ada pertanyaan? Lydia? Kalau belum ada nanti Ibu yang nanya loh ya. Yo, apakah ada yang nanya? Belum ada, Bu. Belum ada, benar. Oke.
Kalau belum ada berarti ibu yang nanya ya. Nah, sebelum ke pertanyaan soal penganyaan, Ibu mau nanya ke kalian, apa sih aplikasi dari tekanan hidrostatis di kehidupan sehari-hari? Nah, tadi kan udah dijelasin tuh tekanan hidrostatis, masa jenis, tekanan hidrostatis. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari itu apa? Apakah ada yang tahu? Kalau tekanan hidrostatis biasanya contohnya itu adalah, bentar, hapus dulu ya. Contohnya itu biasanya wadah yang ada ikannya kan. Nah, ini salah satu contohnya. Ikan yang berada dalam sebuah wadah. Terus apalagi ada yang tahu contohnya? Selain ikan ini tadi ya, aliran air tadi ya, sungai, aliran air di sungai. Nih, ikan yang berenang di akuarium gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari tekanan hidrostatis yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum disudahi pembelajaran kali ini, Ibu mau dong salah satu dari kalian mengerjakan soal satu aja ya, bisa didiskusiin deh nanti sama yang lain sebentar. Sebentar ya, loadingnya sedikit lama. Oke. Sebentar. Lama sekali. Oke deh, nanti soalnya Ibu kirim ke grup WA ya, ke WAG. Nah, kalian nanti kerjakan, di dalam situ ada 9 soal. Nanti kalian kerjakan itu sebagai evaluasi pembelajaran kali ini. Nanti dikirimkan bisa via Japri ke Ibu, kirimkan maksimal besok ya, kalian mengirimkan soal yang Ibu berikan. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian saja. Maaf apabila dalam memberi materi masih dapat kekurangan.
Semoga materi yang tadi diberikan bisa kalian dapatkan dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Kalau jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di lain waktu atau bisa di hari-hari lain selain pembelajaran di jadwal pembelajaran ibu. Kalian boleh banget kalian ibu, saya belum paham ini. Nah, itu boleh banget. Karena kalau kalian nanya itu malah ibu senang. Ya. Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.